Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngadem ya di pinggir kali ya. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga saja apa yang akan saya bagikan nanti ini bermanfaat buat teman-teman. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, hingga membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya dari akunnya Ayuhani2916. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya sering kencing Mas, sedikit-sedikit. Kadang-kadang harus ngeden tapi nggak sakit. Terus sedikit bekerja capek. Jantung seperti mau jatuh Mas. Suka nggak beraturan. Nggak apa-apa teman-teman ya. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Jadi kondisi kita ya dalam masa pemulihan, masa penyembuhan, dengan gangguan cemas kita yang belum sepenuhnya terkendali, itu ada-ada saja sensasinya. Munculnya itu ya kadang hari ini itu muncul, besok nggak muncul, besoknya lagi muncul lagi, muncul lagi. Terus kadang itu hati itu terasa teratapan kalau saya bilang itu ya. Kalau bahasa Jawanya teratapan ya, kadang suka ndredeg gitu ya teman-teman ya. Itu efek dari kita itu sering berpikir cemas. Jadi kita itu dalam mode siaga terus gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman ketika mengalami kondisi seperti ini di masa pemulihan, di masa penyembuhan, teman-teman nggak usah takut ya. Teman-teman konsisten saja dalam menjalani 3P-nya. Teman-teman latih saja untuk beraktivitas. Kalau sering kencing, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Saya pun dulu juga sama. Bisa karena kita itu, cemas juga kan, dikit-dikit itu kencing, dikit-dikit itu kencing gitu. Kadang sudah mau dikencingin, nggak keluar gitu ya. Itu nggak apa-apa teman-teman ya. Untuk teman-teman dalam kondisi seperti ini, teman-teman nggak usah terlalu takut ya, nggak usah terlalu berpikiran yang macam-macam. Jangan-jangan ini ginjal saya, atau jangan-jangan ini ada kelainan ini, itulah sebagainya gitu ya teman-teman. Ketika teman-teman itu sudah memeriksakan diri ke dokter, tidak didiagnosa penyakit yang lain gitu ya teman-teman, hanya terkena gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, ya sensasinya memang seperti ini ya. Oke teman-teman ya, jangan takut ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya. Bentar ini. Sebentar ya, sebentar. Ini random. Dari akunnya Vionita Des. Area perut sudah nggak masalah, tapi sensasi keliengan, badan lemes, mata buram, masih udah setahun, jadi udah terbiasa. Nggak ke dokter, nggak ada duit, bolak-balik ke dokter, jangan terlalu parno lah, karena asam lambung 1001 sensasi. Ya betul, memang seperti itu. Jadi untuk teman-teman nih ya, yang sudah bolak-balik ke dokter, dikasih obat ini, itu, dan sebagainya, tetap aja masih muncul sensasi, ya bisa saja itu teman-teman itu mengalami gangguan cemas ya. Kita itu kurang rileks, kita itu terlalu banyak pikiran, terlalu beban pikiran gitu, itu juga bisa menyebabkan sensasi-sensasi itu bermunculan ya teman-teman ya. Yang terpenting adalah ketika teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter, teman-teman itu sudah memeriksakan sedemikian rupa, tidak ditemukan penyakit-penyakit lain ya. Teman-teman hanya terkena gangguan asam lambung. Teman-teman jaga di pola makannya ya, pola hidupnya, terus pola pikir kita. Intinya teman-teman nanti kalau sudah terbiasa menghadapi seperti ini ya, nanti teman-teman udah nggak kagetan lagi, nggak cemas lagi, teman-teman sambil beraktivitas, walaupun aktivitasnya masih terbatas, insya Allah nanti bertahap juga akan membaik ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Dewi Nuryanto. Saya merasa jalan serasa masih oleng, goyang-goyang nggak seimbang masih aja. Ada terus setiap hari udah 8 bulanan, tapi sensasi itu paling bandel. Bagi yang sudah sembuh, tolong berbagi pengalaman biar saya sembuh seperti kakak-kakak yang sudah sembuh. Normalnya orang sehat, terima kasih. Oke teman-teman ya, ini hampir 95% sama dengan saya ya. Jadi ketika saya mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety ya, itu saya itu bisa dibilang itu perut itu sudah mulai enak ya. Bahkan kembung begahnya itu juga sudah jarang terasa ya. Intinya menurut saya itu di area lambung, menurut saya itu sudah tidak ada masalah. Tapi kenapa ya pada saat saya itu sudah di perut itu sudah terasa enak, sempoyongan, keliengan, oleng, badan goyang itu masih terasa. Nah ini ya, ini yang kebanyakan bikin bingung
ya, kebanyakan bikin orang itu bertanya-tanya. Sebenarnya saya ini kenapa? Akhirnya teman-teman itu periksa lagi dan periksa lagi. Tapi tetap saja ketika obat diminum, ketika mungkin memeriksakan lagi kemana, itu juga sudah ngikutin arahan dari dokter gitu, itu juga nggak sembuh-sembuh. Itu kenapa gitu? Pasti teman-teman bertanya-tanya seperti itu. Sama dengan saya ya teman-teman. Bahkan dulu saya sempat berpikir bahwa sempoyongan, keliengan, oleng itu karena darah tinggi, terus karena kolesterol, terus atau karena kanker otak gitu. Saya udah berpikirnya macam-macam, dan saya berpikir waktu itu saya itu, waduh, ini apakah bisa sembuh? Karena terjadinya itu setiap hari dan setiap saat ya teman-teman. Habis duduk mau jalan sempoyongan ya teman-teman ya. Habis tidur pun bangun itu juga sempoyongan. Bahkan ketika tidur ya, ketika kita mau tidur itu badan itu terasa goyang ya teman-teman ya. Itu saya dulu mengalami sama seperti itu. Jadi kalau teman-teman mengalami yang seperti ini ya, badan goyang, badan oleng, itu terjadi setiap hari, itu bukan nggak bisa sembuh. Saya yakin teman-teman juga bisa sembuh, karena saya pun dulu juga sama. Saya berpikir kapan ini sembuhnya, kapan ini normalnya. Saya dulu juga bertanya-tanya seperti itu. Tapi untuk keliengan, sempoyongan, badan goyang, oleng, berjalan seperti di perahu ya, seperti ada gempa setiap hari, itu pulihnya itu berproses. Ketika kita itu sudah bisa beraktivitas ya, kita sudah bisa bekerja lagi, walaupun terasa keliengan, sempoyongan, oleng, tapi kita sudah tidak merasakan takut itu karena udah setiap hari kita jalani. Jadi ketika teman-teman merasakan seperti ini, keliengannya lagi hebat nih, teman-teman istirahat dulu saja. Nah itu seperti itu ya. Nanti disambi terus bekerja, disambi terus beraktivitas ya. Jangan terlalu capek dulu, karena ini juga sensitif. Kita kecapean, keliengan, sempoyongan lagi. Kita berpikir terlalu tegang juga sama seperti itu ya. Keliengan, sempoyongan, itu datang lagi. Kurang tidur juga sama, kurang istirahat juga sama seperti itu. Ini pulihnya itu berproses teman-teman ya, sedikit demi sedikit. Nanti hilangnya tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Dan ketika kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, kebanyakan memang mengalami yang namanya sempoyongan, keliengan, oleng ya, itu ya. Tapi belum tentu semuanya ya, tapi yang saya rasakan itu dulu seperti itu. Nah ini nanti pulihnya berproses ya teman-teman. Teman-teman tetap konsisten 3P-nya, jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, terus kita jangan terlalu stres, kita coba relaksasi ya. Kita bikin loss aja ya, berlatih ya, bertahap. Yang terpenting teman-teman harus aktivitas ya. Walaupun masih terbatas, tetap aktivitas. Walaupun sensasi masih ada, tetap aktivitas ya teman-teman ya. Capek, istirahat. Capek, istirahat. Tapi setiap hari itu harus dicoba seperti itu. Nanti kalau teman-teman sudah tidak takut lagi menghadapi sensasi seperti ini, walaupun sensasinya masih ada, mental teman-teman itu akan semakin kuat. Kalau mental teman-teman itu semakin kuat, nanti penyembuhannya insya Allah akan lebih cepat. Ya, oke. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya. Abi Nuhat, Semarang hadir Mas Sultan, saya sudah merasa lumayan enakan. Tapi kok mudah flu, meriang, radang, dan sampai membuat panik dan cemas. Seminggu enak, 2 hari tidak enak. 2 minggu enak, 1 minggu tidak nyaman. Pikiran jadi kacau, masih nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi kondisi seperti ini wajar sekali. Saya pun dulu juga sama, apalagi sekarang musim penghujan gitu ya, habis panas hujan, itu kita itu badannya itu masih sensitif ya teman-teman ya. Jadi kadang tenggorokan sakit, terus ada pilek, terus ada flu, terus kita itu berpikirnya itu macam-macam lagi. Ketika kita itu nggak enak makan, terus kita itu badan itu greges-greges, kita pikirannya macam-macam. Teman-teman nggak usah takut, itu normal ya menurut saya ya teman-teman. Normal dalam kondisi kita itu dalam proses pemulihan, proses penyembuhan. Sehari enak, 2 hari nggak enak, 2 hari enak, 4 hari nggak enak, 3 hari enak, seminggu nggak enak, itu nggak apa-apa. Saya pun dulu juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Memang seperti ini, di proses penyembuhan, pemulihan, teman-teman harus pahami. Memang seperti ini, sensasi-sensasi itu tidak hilang secara instan, tidak ya teman-teman. Memang harus prosesnya seperti ini. Teman-teman nggak usah takut, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Ya, ini bertahap, ini perlu proses ya. Teman-teman telatenin, jalani, hadapi dengan ikhlas ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya siapa ini? Novi Setiana. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kenapa ya Mas kalau keliengan muncul bisa langsung panik cemas, jadi tambah nggak karu-karuan pikirannya? Ya, jadi ketika teman-teman itu sudah merasa mungkin enak ya, teman-teman bisa beraktivitas, tapi tiba-tiba muncul keliengan, jadi teman-teman itu berpikirnya udah macam-macam lagi. Waduh, kayaknya kemarin udah mau sembuh,
kok muncul lagi seperti ini. Nah, ini teman-teman jangan terjebak di sini. Ketika teman-teman itu sudah merasa enak, terus muncul lagi keliengan, terus teman-teman itu takut, terus teman-teman itu cemas, itu malah memicu lagi nanti sensasi-sensasi yang lain muncul. Perlu teman-teman pahami, ketika di masa ya atau di proses pemulihan, proses penyembuhan itu, hal seperti ini wajar sekali teman-teman ya. Saya pun dulu juga kaget gitu ya, kenapa seperti ini? Ternyata setelah saya sembuh, oh memang harus seperti ini prosesnya. Di saat pemulihan memang seperti ini. Kadang sudah enak, kadang keliengan lagi, sempoyongan lagi. Yang terpenting adalah teman-teman itu nggak usah takut ya. Memang untuk tidak takut itu nggak gampang ya, tapi kita itu harus berlatih. Karena ini terjadi kan setiap hari, sering ya. Nah, kan sudah terbukti nggak apa-apa ya, teman-teman juga nggak usah takut gitu. Banyak kok pengalaman-pengalaman orang yang terkena gangguan ini, sempoyongan, keliengan, sudah mau sembuh, sempoyongan lagi. Terus akhirnya juga sembuh, itu juga banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya, 3P jalankan konsisten. Oke, lanjut lagi dari akunnya Nia Channel. Alhamdulillah lebaran silaturahmi ke sanak saudara teman berjalan lancar, hanya di luar kota yang belum mencoba. Kalau sensasi tinggal sedikit, insya Allah kita semua pasti sembuh. Sehat kembali, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Oke, dilatih terus ya. Sebentar lagi itu udah mau sembuh insya Allah ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah bisa bersosialisasi, kita bisa bersilaturahmi ke tetangga, ke teman, ke saudara dan lain-lain ya. Terus teman-teman itu masih berpikir keluar kota ini bisa atau tidak, nggak usah khawatir, dilatih saja ya teman-teman ya. Yang terpenting teman-teman itu bisa mengendalikan cemasnya ya. Jadi kalau teman-teman cemasnya sudah bisa terkendali, teman-teman tahu caranya mengendalikan kecemasannya ya, insya Allah pemulihannya akan lebih cepat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Lanjut lagi dari akunnya Iqbal Roji. Aku malah ngos-ngosan, terus nafas sering kayak ada dorongan. Ya, ngos-ngosan, cepat lemes, badan sempoyongan, tidak ada tenaga, sering drop, yaitu ciri khas gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Kenapa bisa seperti itu ya teman-teman ya? Padahal aktivitas kita itu masih terbatas, tapi ngos-ngosan. Karena pikiran kita itu masih dalam mode selalu waspada. Ya, kenapa? Kalau selalu waspada, semua organ tubuh kita itu selalu waspada. Jadi tegang ya. Karena tegang itu memakan energi di tubuh kita itu banyak ya teman-teman. Akhirnya apa? Kita aktivitas sedikit saja itu langsung ngos-ngosan, lemes, sempoyongan, kayak mau ambruk. Berdiri aja rasanya kayak susah sekali. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih coba belajar untuk rileks, belajar untuk santai ya. Berlatih ya teman-teman, berlatih. Karena penyembuhan dari gangguan asam lambung ini tidak instan. Ini perlu proses. Prosesnya itu bertahap ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Teman-teman tetap semangat, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. 3P jalankan konsisten, insya Allah nanti juga akan membaik dan sembuh, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini sudah mulai panas dan mungkin juga ini gambarnya nggak terlalu jelas ya, semoga saja audionya jelas. Nanti saya akan pindah posisi lagi ya teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa lihat view-nya di tempat apa namanya penyembuhan waktu saya itu relaksasi itu di tempat-tempat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi apa namanya ya teman-teman seperti inilah saksi bisu dalam proses penyembuhan saya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti dilanjut lagi ya. Insya Allah sebentar lagi saya mau geser ke sana ya teman-teman ya. Maaf ini teman-teman, saya pakai celana pendek karena tadi ya sambil ngadem gini di kali, saya sambil bawa HP untuk rekod karena sudah beberapa hari ini saya tidak upload video, dan mumpung saya lagi di kampung, terus apa namanya keluarga ini lagi ada apa namanya masak-masak gitu ya. Jadi saya agak sedikit santai, saya tinggal dulu untuk ngadem bikin video buat teman-teman, khusus buat teman-teman yang sedang menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Tenang saja teman-teman, insya Allah teman-teman juga akan membaik dan sembuh, amin ya rabbal alamin.